Pak Kapolres, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Jadi kronologi penangkapan pelaku seperti apa, Pak? Kronologi penangkapan pelaku, jadi kami setelah memperoleh informasi dari laporan dari warga bahwa ada dugaan tindak pidana yang terjadi di Giri Loka 2. Selanjutnya kami melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta mengumpulkan alat bukti yang ditemukan di TKP. Setelah alat bukti dan saksi menunjuk pada satu pelaku, lalu kami melakukan pengejaran terhadap pelaku, dan di rumah pelaku kami juga menemukan petunjuk lain, yaitu berupa kendaraan yang digunakan oleh si pelaku dan jaket yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatannya. Di mana di jaket tersebut masih ada noda darah yang itu kami duga adalah darah dari korban. Oke. Namun berhubung pelaku sudah melarikan diri ke wilayah Bekasi, lalu kami melakukan pengejaran dan alhamdulillah pelaku dapat ditangkap di wilayah Tambun, Bekasi. Tapi ini pelaku tunggal ya, Pak ya? Pelaku tunggal, Mbak. Oke, jadi sama sekali tidak ada yang membantu ya? Tidak ada yang membantu. Oke, tadi juga sempat disampaikan bahwa pelaku memang datang ke rumah itu memang ada niatan untuk membunuh korbannya. Betul begitu, Pak? Iya, betul, Mbak. Setelah kami tangkap, kami lakukan pemeriksaan dan berdasarkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan menyampaikan bahwa dari sejak awal berangkat dari rumahnya di Legok itu yang bersangkutan sudah memiliki niat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Nah, kalau yang kami tahu ini kan pelaku itu masuk memanjat rumah korban. Koreksi kalau saya salah. Ini keamanan di kompleksnya seperti apa, Pak? Kebetulan kalau si pelaku ini kan sudah bekerja dari sejak bulan Januari sampai dengan 8 Maret. Oke. Sebagai bekerja di rumah korban, sehingga pada saat yang bersangkutan masuk itu dianggap mau bekerja, lalu kemudian yang bersangkutan masuk ke rumah memanjat melalui pagar dari rumah si korban. Jadi tapi bukan berarti si pelaku pegang kunci ekstra kan ya? Ini lebih karena memanjat. Warga sekitar menganggap itu hal biasa karena selama ini melihat pelaku sebagai pekerja di rumah korban, begitu ya? Betul, Pak. Jadi yang si pelaku ini sudah hafal betul untuk kondisi rumah korban karena pelaku pernah bekerja di rumah korban tersebut. Oke. Yang kami tahu motifnya adalah si pelaku sakit hati. Hanya itu saja, Pak, sejauh ini? Betul, Mbak. Berdasarkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan menyatakan selama pelaku ini bekerja di rumah korban, itu sama korban sering diperlakukan dengan kata-kata kotor atau perbuatan-perbuatan yang merendahkan pelaku. Oke. Tapi status korban sendiri yang kami tahu kan pria warga negara Jerman, yang istrinya warga negara Indonesia, itu statusnya seperti apa, Pak? Maksudnya statusnya, Pak? Memang warga negara Jerman ya yang tinggal di Indonesia, begitu ya? Iya, warga negara Jerman. Oke. Nah, kalau kemudian tadi Pak Iman sudah menyatakan bahwa ada niat memang sejak awal pelaku ini untuk membunuh para korbannya, kira-kira sejauh ini ancaman hukuman apa yang memungkinkan atau dimungkinkan untuk menjerat pelaku, Pak? Dengan adanya persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pelaku di dalam menyelesaikan tujuannya, kami menerapkan pasal 340 KUH Pidana dan pasal 365 KUH Pidana. Oke, boleh dijelaskan sedikit ini apa saja, Pak? Jadi untuk 340 pelaku itu dikenakan karena melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu. Kemudian untuk 365-nya terdapat pada barang-barang yang milik si korban itu diambil juga sama si pelaku. Oke.
Baik, terima kasih AKBP Iman Imanuddin, Kapolresta Tangerang Selatan sudah bergabung bersama kami. Kami nantikan perkembangan selanjutnya ya Pak ya. Sehat terus Pak Iman.